Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newayan Putri Artikasari dengan NIM 0581206115. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program studi manajemen. Di video ini saya akan membahas topik mengaktualisasikan catur Purusarta di kehidupan di era digital. Catur Purusarta artinya 4 tujuan hidup dalam ajaran agama Hindu. Yang pertama, dharma artinya kebenaran, kewajiban moral, dan etika. Dharma merupakan landasan utama. Tanpa dharma, pencapaian tujuan lainnya dapat menyimpang. Yang kedua, arta artinya kesejahteraan, harta benda, serta upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Yang ketiga, kama berarti keinginan, cinta kasih, seni, dan kenikmatan hidup yang wajar. Yang keempat, moksa yang berarti tujuan tertinggi, yaitu pembebasan spiritual, ketenangan batin, dan terbebas dari siklus penderitaan. Hubungan keempatnya bersifat hierarkis. Dharma berfungsi sebagai pengarah. Arta dan kama boleh diupayakan, namun harus sesuai dengan dharma. Tujuannya agar pada akhirnya tercapai moksa. Secara sederhana, dharma dapat diibaratkan sebagai kemudi, arta dan kama sebagai kecepatan dan bahan bakar, sedangkan moksa sebagai tujuan akhir. Di era digital, banyak fenomena yang bertentangan dengan dharma. Contohnya adalah hedonisme digital dan perilaku pamer kekayaan di media sosial. Sebagian orang mengejar arta dan kama tanpa batas. Demi konten, mereka rela meminjam secara daring, melakukan penjudian daring hingga menipu pengikutnya. Terdapat pula fenomena buzzer yang menyebar informasi bohong demi keuntungan materi. Hal tersebut menyimpang dari dharma karena tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, arta yang diperoleh tidak berkah. Kama yang dikejar justru menimbulkan kecanduan validasi. Dan moksa semakin jauh karena batin menjadi gelisah. Mengapa sulit menerapkan catur Purusarta saat ini? Terdapat 5 faktor utama. Yang pertama, ada budaya materialisme. Di Instagram atau TikTok, keberhasilan sering diukur dari barang bermerek dan gaya hidup mewah. Yang kedua, individualisme. Segala sesuatu berpusat pada diri sendiri, sehingga kewajiban sosial dan dharma terhadap sesama terabaikan. Yang ketiga, ada distraksi teknologi. Notifikasi yang terus-menerus menyebabkan sulit berkonsentrasi, sulit bermeditasi, dan sulit merasakan moksa. Yang keempat, lemahnya pendidikan karakter. Banyak individu yang menguasai teknologi tetapi kurang dibekali etika digital. Yang kelima, minimnya pengendalian diri. Algoritma media sosial dirancang agar penggunanya terus menggulir layar. Keinginan atau kama menjadi tidak terkendali. Gambaran idealnya gimana? Hidup seimbang. Menggunakan media sosial untuk dharma, contohnya berbagi ilmu, membuat konten positif, berdagang secara jujur, dan tidak menipu. Mengupayakan arta melalui pekerjaan digital, influencer, atau UMKM daring, tetapi dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Menyalurkan kama melalui hobi, seni, menonton, atau nge-gym, namun dengan batasan waktu yang jelas, tidak sampai bergadang setiap malam. Mencapai moksa melalui digital detox, meditasi selama 10 menit, membaca sloka, atau bersyukur sebelum tidur. Teknologi boleh canggih, tapi batin harus tenang. Dengan demikian, kita tidak anti teknologi, tetapi menggunakan teknologi sesuai dharma. Landasan normatif terdapat dalam Bhagavad Gita 3.19. Sloka ini mengajarkan kita bekerja mencari arta dan menikmati kama, tetapi tanpa keserakahan dan tetap sesuai dharma. Tujuannya agar batin tidak terikat, sehingga jalan menuju moksa dapat ditempuh. Kesimpulannya, era digital bukan penghalang catur Purusarta. Era ini justru menjadi ruang latihan. Apabila dharma kita pegang teguh, maka arta kama menjadi berkah dan moksa tetap menjadi tujuan akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.